Halo semuanya. Halo semuanya. Halo Halo semua. semuanya, Kami dari kelompok B3 Latsar CPNS Kementerian PU. batch kedua. Halo semuanya, balik lagi nih ngobrol-ngobrol asik bareng kita di B-Talk. Yang udah nonton dari episode pertama, mungkin udah kenal di B-Talk nih ada siapa-siapa aja. Tapi buat yang belum pernah nonton sama sekali nih, kita kenalan lagi deh. Perkenalkan, saya Noviantika Sagrim, biasa dipanggil Tika, dan sekarang sedang penempatan di BPBPK Papua. Dan di sini saya sebagai moderator pada podcast episode kali ini. Selanjutnya, ada narasumber-narasumber kita yang masih setia sampai dengan episode ketiga kita ini. Silahkan kakak-kakak bisa memperkenalkan diri lagi. Oke, perkenalkan nama saya Dwi. Dan sekarang di BPB. Salam kenal semuanya. Perkainas dari BPBPK Maluku. Perkenalkan, BPPK Maluku Utara. Kenalkan, saya Oscar Somopumbanga dari BWS Papua Merauke. Bisa dari DPP Maluku. Salam kenal semuanya. Halo, kenalkan saya Patricia Gabila Butar dari BPJM Papua Tengah. Salam kenal. Oke, Kak Patris. Jadi, teman-teman Bitok, di episode pertama dan kedua ini, di episode pertama dan kedua kemarin bahasannya berat-berat ya memang. Episode pertama tuh kakak-kakak di Bitalk membahas terkait tantangan kebangsaan masa kini yang dikaitkan dengan infrastruktur di Indonesia. Lalu untuk episode kedua, Bitalk membahas terkait kontribusi kita untuk PU yang dikaitkan dengan bersosial media yang bijak. Nah, sebenarnya tema-tema podcast ini tuh merupakan tugas Bitalk selama mengikuti latihan dasar CPNS Kementerian Pekerjaan Umum nih teman-teman. Lalu untuk episode ketiga ini, nggak tahu deh ini tuh episode terakhir atau bukan ya. Nah, di episode ketiga ini, kakak-kakak Bitalk mau sharing nih terkait apa saja yang sudah mereka dapatkan selama latihan dasar CPNS yang sudah dilaksanakan selama 4 hari ini nih teman-teman. Tadi udah ada sih yang chat aku nih, katanya mau ngomong duluan. Silahkan Kak Dwi, waktu dan layar dipersilahkan. Waduh, ketika jangan dibocorin dong, malu nih. Terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan sedikit bercerita nih tentang apa saja yang sudah saya dapatkan atau pelajari selama 4 hari ini. Hari pertama itu kita diawali dengan perkenalan peserta yang menjadi momen untuk saling mengenal dan membangun suasana belajar yang akrab. Setelah perkenalan, mendengarkan dengan materi, setelah mendengarkan materi yang dibawakan oleh Pak Nugroho, saya semakin memahami bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya juga menyadari bahwa kesiapsiagaan bela negara mencakup kesiapan fisik, mental, dan sosial, bukan hanya untuk menghadapi ancaman, tetapi juga menjaga stabilitas negara. Hal ini mengingatkan saya sebagai ASN untuk selalu profesional, berintegritas, dan mengutamakan kepentingan bangsa, sekaligus memanfaatkan teknologi untuk memperkuat persatuan dan semangat bela negara. Di akhir pembelajaran, kami ada nih tugas-tugas kayak bikin video kreatif, yaitu nasionalisme ala gerakan kabur aja dulu, yang menjadi ajang ekspresi ide dan kreativitas. Selanjutnya, di hari kedua, materinya itu memberi saya pemahaman mendalam tentang pentingnya mengenali perubahan dan dinamika lingkungan strategis di tingkat global, regional, dan nasional yang memengaruhi stabilitas negara. Di sini saya mempelajari isu-isu strategis seperti narkoba, korupsi, perubahan iklim, dan serangan cyber, serta dibekali keterampilan analisis isu dengan berpikir kritis dan kreatif. Materi ini menyadarkan saya sebagai ASN untuk tanggap, berintegritas, dan profesional, sekaligus mampu beradaptasi, bekerja sama lintas sektor, dan memanfaatkan
teknologi secara bijak demi menjaga persatuan. Dan di akhir pembelajaran, kami itu mengerjakan tugas. Ada individu sama kelompok. Tugas individunya itu bikin poster digital kampanye ASN turut bela negara, dan untuk kelompok kita bikin podcast yang kemarin itu, tantangan kebangsaan masa kini. Selanjutnya di hari ketiga, setelah menerima pemaparan dari Pak Nugroho, saya memahami bahwa pembinaan sikap dan perilaku bela negara harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui konsep algoritma kebangsaan. Saya belajar menjadikan Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman berpikir saya, bersikap, dan bertindak. Materi ini memotivasi saya untuk berkontribusi nyata dalam memperkuat persatuan, toleransi, dan ketahanan nasional. Di akhir hari ketiga itu kami menyelesaikan tugas, yaitu artwork tentang Bangkit PUku, Jayalah Bangsaku, serta podcast tentang What We Can Do to Make PU Better and Stronger, dan tugas survei terkait NKRI yang nantinya kita akan paparkan di hari kelima besok. Hari selanjutnya yaitu hari keempat, yang membuat saya memahami bahwa analisis isu adalah keterampilan penting bagi PNS untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. Saya mempelajari konsep dengan teknik seperti environmental scanning, APKL, terus ada USG tadi, terus dilanjutkan dengan problem tree, fishbone diagram, hingga McNamara filter untuk mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas, mencari akar penyebab, dan merumuskan solusi. Materi ini menegaskan bahwa berpikir kritis, kreatif, solutif, dan peka terhadap dinamika lingkungan strategis sangat penting untuk berkontribusi dalam pelayanan publik dan menjaga pembangunan nasional. Sebagai penutup pembelajaran tadi, kami ada tugas, yaitu tugas pribadi, apa arti konsensus dasar berbangsa dalam tindakan sehari-hari. Setelah itu membuat podcast yang sekarang ini kita sedang kerjakan. Dan yang terakhir itu kita mempraktikkan teknik analisis isu yang kita pelajari hari ini secara langsung dan besok akan ditampilkan. Mungkin itu saja sih, Kak Tika, kalau dari saya yang saya pelajari selama 4 hari ini. Terima kasih, Kak. Terima kasih sharingnya Kak Dwi. Selanjutnya langsung saja ya teman-teman, kita dengarkan sharing dari Kak Inas. Terima kasih banyak Kak Tika. Mungkin kurang lebihnya akan sama. Saya akan menjabarkan satu-satu hari demi hari. Nah, hari pertama ini menurut saya merupakan yang paling berkesan, yang cukup berkesan bagi saya, karena ada sesi perkenalan satu persatu. Format perkenalannya terbilang cukup lengkap. Kita diminta untuk menyampaikan nama, unit kerja, latar belakang, pendidikan, hobi, status, dan alasan menjadi PNS. Meskipun terdengar cukup sederhana, sesi ini ternyata berdampak cukup besar bagi dinamika kelas. Saya menjadi jauh lebih mengenal rekan-rekan lainnya, rekan-rekan satu kelas tentunya, baik dari sisi profesional maupun pribadinya. Dengan mengenal latar belakang dan motivasi masing-masing, saya merasa hubungan kami jadi lebih akrab dan terbuka. Sesi ini juga dikemas dengan sangat menarik dan tidak membosankan, sehingga menciptakan suasana kelas yang menyenangkan untuk berdiskusi lebih lanjut. Nah, Pak Nugroho selaku fasilitator juga menyajikan banyak hal yang bisa kita diskusikan. Yang mana hal tersebut tuh sebenarnya bisa dilihat dari banyak sudut pandang. Contohnya seperti kasus Raja Ampat, perpecahan di negeri Yugoslavia, serta tantangan pendidikan di Indonesia, dan lain sebagainya, yang membuka banyak sudut pandang baru. Diskusinya berlangsung intens, dengan beragam perspektif dari kawan-kawan semua, dan dari situ saya sadar betapa pentingnya memahami wawasan kebangsaan, karena hal tersebut menjadi dasar dalam menyikapi perbedaan dan memahami perjalanan sejarah bangsa. Secara keseluruhan, pembelajaran di hari pertama ini memperkuat pemahaman bahwa wawasan kebangsaan dan semangat bela negara bukan cuma sekedar konsep, melainkan nilai-nilai yang perlu kita tanamkan dan terapkan dalam cara berpikir serta tindakan kita sehari-hari sebagai warga negara. Itu untuk hari pertamanya. Lalu kita lanjut di kemudian hari, di hari kedua, kita pada awal diskusi kita diajak untuk menonton
pengerjaan tugas kelompok di hari pertama. Ya, ini mengenai gerakan kabur aja dulu. Nah, di sini saya melihat banyak sudut pandang yang disajikan dari setiap orang di setiap kelompoknya. Namun bisa saya simpulkan rata-rata setuju dengan kabur aja dulu, namun dengan berbagai catatan. Misalnya aja tidak apa-apa, kita bisa bilang dia pergi, namun aja dulu artinya ada masanya dia kembali dengan bekal yang udah dia dapatkan di luar sana untuk membangun Indonesia. Nah, selanjutnya di hari ketiga masih sama, diawali dengan kegiatan mereview tugas di hari kedua, yakni ada poster ASN turut bela negara untuk tugas individunya serta podcast tantangan kebangsaan masa kini untuk tugas kelompoknya. Nah, setelah proses review itu, kita diberikan ilmu pengetahuan, informasi, dan materi terkait dengan narkoba, di mana kita ditunjukkan beberapa contoh perubahan pada manusia yang terjadi karena efek narkoba, yang mana cukup mencengangkan saat kita lihat perbandingan foto before dan after, di mana sebelumnya wanita atau pria tersebut tampan, cantik, dan setelah menggunakan narkoba cukup lama, berubah menjadi tidak secantik dulu lagi. Dan ditegaskan pula oleh Pak Nugroho berulang kali bahwa hanya ada 3 kondisi orang menggunakan narkoba, antara dia mati, dia gila, atau bodoh. Cuma 3 itu saja. Dan statement dari Pak Nugroho itu menurut saya adalah statement yang amat sangat berkesan di hari itu. Lanjut lagi di hari ini, yaitu hari keempat. Seperti biasa lagi, kelas diawali dengan review singkat tugas pada hari ketiga. Namun untuk pada review hari ini, saya bisa melihat teman-teman yang berpresentasikan sedikit malu-malu, dikarenakan tugas hari ketiga merupakan artwork. Kebanyakan yang ditampilkan adalah menampilkan puisi ya, sehingga cukup malu aku lihatnya. Tapi selain puisi, ada juga komik, poster, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk tugas individu. Sementara untuk tugas kelompok, kita bisa melihat beberapa kelompok menampilkan podcast yang bertema What to Do to Make PU Better. Nah, saya bisa melihat nih Kak, di sini di setiap kelompok menangkap topik dari tugas ini bisa cukup berbeda. Ada yang menggambarkan secara general PU, bagaimana membuat PU secara utuh sebagai satu instansi menjadi lebih baik. Ada yang menangkapnya, oh kita bisa melihat ini dari sudut yang lebih kecil lagi, yakni kita memperbaiki PU dari unit-unit kita sendiri, dan juga ada kelompok juga yang memainkan peran di mana mereka menjadi stakeholder-stakeholder terkait yang berhubungan dengan PU. Nah, dari sini saya bisa nyimpulin nih Kak, bahwa menjadikan PU Better and Stronger itu bisa dilihat dari berbagai cara dan berbagai sudut pandang. Nah, selain itu di hari keempat ini Pak Nugroho juga menjelaskan topik-topik terkait dengan analisis data, analisis isu-isu yang tadi sudah disebutkan juga oleh Kak Dwi. Mungkin sekian Kak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Ines untuk sharingnya. Untuk sharing selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Noval. Silakan Kak Noval. Oke, terima kasih. Jadi yang saya ingat tuh dari hari pertama tuh di mana kita yang tanpa jas perkenalan. Jadi kita bisa tahu latar belakang pendidikan, start hobi, dan juga kenapa ingin menjadi seorang PNS. Selain itu juga materi yang disampaikan Pak Nugroho seperti kasus Raja Ampat, perpecahan di Yugoslavia, dan tantangan pendidikan di Indonesia membuka banyak perspektif baru yang dimana membuat saya sadar bahwa keselamatan dan bela negara bukan hanya teori, tapi ini yang harus ditanamkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga membahas tentang kabur aja dulu, yang kebanyakan itu setuju dan tidak setuju dengan ide tersebut. Namun dapat disimpulkan bahwa sebuah keputusan itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang dan tidak hitam putih. Dilanjutkan dengan ASN untuk bela negara dan juga tentang kebangsaan masa kini. Yang paling membahas ada tentang narkoba yang kita diperhatikan efek-efek dari narkoba itu sangat merusak penggunanya. Nah, pada hari terakhir kita mereview tugas tentu to make the better and stronger, yang mana spesifik
menurut unit kerja, bahkan ada yang berperan di stakeholder. Saya belajar bahwa membangun PU yang lebih baik dan kuat bisa dilihat dari banyak perspektif. Ya begitu ya, sekian terima kasih. Baik, terima kasih Kak Noval. Sharing selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Oscar. Silakan Kak Oscar. Oke, makasih Tika kesempatannya. Kalau menurut saya sih hari pertama itu menurutku sesi pengenalan sesama CPNS di batch kedua itu sangat membantu ya dalam menjalin relasi ke depan sebagai seorang ASN Kementerian PU. Selain itu, materi dan tugas yang diberikan Pak Nugroho seperti kasus Raja Ampat dan kasus untuk tugas yang kabur aja dulu itu sangat terupdate dengan zaman sekarang sehingga seluruh peserta dapat memahami dan menyampaikan pendapat dan gagasan mereka secara lebih aktif. Kemudian pembelajaran hari pertama itu membuat saya dapat memahami konsep, wawasan kebangsaan, dan bela negara, sehingga saya dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang ASN. Terus hari kedua, kita diajarkan mengenai isu-isu strategis kontemporer, serta mereview tugas dengan pembahasan gerakan kabur aja dulu yang waktu hari pertama, yang di mana ada yang pro dan ada yang kontra. Dilihat dari sudut pandang masing-masing, terlepas dari sudut pandangnya berbeda, materi ini mengajarkan kita bahwa keputusan kita ini diharapkan dapat membangun Indonesia. Terus hari ketiga kita diajarkan mengenai algoritma kebangsaan yang dapat diimplementasikan ke lingkungan pendidikan, pemerintahan, masyarakat, dan kehidupan sehari-hari. Pak Nugroho juga memberikan contoh implementasi algoritma kebangsaan yang menyebarkan konten positif tentang Indonesia, seperti mempromosikan kegiatan sosial yang berlandaskan Pancasila, juga mengajarkan mengenai 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi materi pada hari ketiga dapat membantu kita sebagai ASN untuk membantu penyebaran konten positif di sosial media dan bijak dalam menggunakannya. Kemudian hari terakhir diawali dengan melakukan review tugas mengenai what to do to make PU better and stronger. Di sini kita dapat melihat berbagai pendapat rekan-rekan dengan tujuan yang sama, yaitu membuat Kementerian PU lebih baik dan kuat. Selain itu, kita juga diajarkan mengenai tahapan penyelesaian isu, metode tapisan isu, rumusan isu, analisis isu, dan menentukan kegiatan prioritas yang diharapkan ke depannya dapat membantu kita dalam berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi berbagai isu kontemporer. Jadi begitu ketika sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Oscar. Untuk sharing selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Nirmala. Silakan Kak. Terima kasih Mbak Tika. Mungkin kurang lebihnya sama seperti yang telah dijelaskan teman-teman sebelumnya. Namun izinkan saya menyampaikan apa yang telah saya pelajari selama pembelajaran dari melalui Zoom ini berdasarkan versi pemahaman saya. Jadi pada hari pertama dalam pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Nugroho selaku fasilitator, yang menjadi highlight dalam pemahaman saya adalah bagaimana Bapak Nugroho membuka sesi dengan sambutan yang hangat. Beliau memandu sesi perkenalan satu persatu yang membuat suasana terbangun akrab dan interaksi yang positif meskipun dilakukan secara daring. Setelah itu, beliau kemudian melanjutkan menyampaikan materi mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara yang menekankan pentingnya cinta tanah air, kesadaran berbangsa, serta peran setiap pelaku individu dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk memperkuat pemahaman peserta, beliau juga menampilkan beberapa video yang relevan dengan materi, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik, kontekstual, dan mudah dipahami. Selanjutnya dilanjutkan pada hari kedua, pembelajaran diawali dengan sesi review tugas dari beberapa perwakilan peserta di kelas. Peserta menampilkan karya yang telah mereka susun dengan kreativitas dan pemahaman yang mendalam, meliputi 2 topik utama. Pertama, tugas individu tentang kampanye ASN turut bela negara, yang berisi pesan inspiratif mengenai peran ASN dalam menjaga keutuhan kampanye tersebut yang tidak hanya menarik tapi juga relevan dengan kondisi saat ini. Selanjutnya, peserta kemudian mempresentasikan podcast bertema kabur aja dulu yang mengangkat fenomena kejenuhan dan tekanan mental dengan pilihan untuk mengambil jeda sejenak. Dari berbagai sudut pandang yang disampaikan, peserta sepakat bahwa kabur aja dulu merupakan langkah untuk kembali menjadi versi terbaik diri sendiri dan Indonesia. Kedua materi ini memicu diskusi yang hangat tidak hanya menjadi ajang evaluasi tugas,
tetapi juga menjadi momen pembelajaran bersama yang memperkuat kesadaran akan pentingnya kontribusi positif AF. Selanjutnya dilanjutkan pada hari ketiga, sama seperti hari-hari sebelumnya, sesi pembelajaran dimulai dengan review tugas dari peserta kelas. Beberapa peserta mempresentasikan hasil karya mereka, mulai dari podcast yang membahas tantangan kebangsaan masa kini dengan sudut pandang kritis dan inspiratif, sehingga presentasi poster bertema ASN turut bernegara pada hari ini pula dapat menjadi pada hari ini pula dalam pemaparan materi oleh Bapak Nugroho, saya memahami bahwa algoritma kebangsaan pada dasarnya adalah pola pikir dan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, persatuan dan kepentingan nasional. Ketika dikaitkan dengan isu narkoba, algoritma kebangsaan mengajarkan kita untuk melihat narkoba bukan hanya sebagai masalah hukum, tetapi sebagai ancaman serius terhadap generasi penerus, ketahanan sosial dan daya saing bangsa. Dengan menerapkan algoritma kebangsaan, setiap individu didorong untuk bersikap kritis, berperan aktif dalam pencegahan, serta mengutamakan kepedulian terhadap lingkungan sekitar agar terhindar dari pengaruh negatif sehingga tercipta bangsa yang sehat, kuat, dan berdaulat. Selanjutnya, pada hari ini yaitu hari keempat dalam pembelajaran dari ini, yang menjadi highlight pemahaman saya adalah bagaimana kita tidak hanya diajarkan tentang pola pikir dalam menganalisis masalah, tetapi juga menuntut kami untuk berpikir solutif dan adaptif. Kami diajarkan menggunakan teknik analisis isu dengan kemampuan berpikir kritis, sehingga setiap persoalan dapat dipetakan secara objektif, dilihat dari akar penyebabnya, dan dirumuskan langkah antisipatif yang tepat. Dari keseluruhan materi yang saya ikuti selama 4 hari ini membentuk pemahaman yang utuh bahwa menjaga NKRI di era saat ini membutuhkan kombinasi antara wawasan kebangsaan yang kokoh, kemampuan adaptasi terhadap berbagai tantangan, keterampilan analisis isu yang tajam, serta komitmen pribadi untuk menerapkan nilai bela negara dalam setiap tindakan nyata, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam menjalankan tugas sebagai bagian dari aparatur negara. Sekian pemahaman saya selama 4 hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak Ika. Terima kasih. Sharing terakhir nih sekarang teman-teman dari Kak Patris. Silahkan Kak. Oke, terima kasih Kak Tika. Saya ini yang terakhir ya. Kalau dari saya, hari pertama di pertemuan pertama ketika sesi perkenalan, menurutku di situ cukup mencuri perhatian saya sih. Karena cukup banyak teman-teman CPNS yang memperkenalkan diri dengan cukup humoris yang membuat suasana lebih fun dan santai. Juga Pak Nugroho sebagai fasilitator sangat aktif memberikan respon terhadap perkenalan-perkenalan teman-teman. Jadi membuat suasananya cukup mengesankan bagi saya. Lalu untuk materi diskusi topiknya yang seperti kasus Raja Ampat atau tantangan pendidikan di Indonesia dan lainnya, menurut saya pembelajaran dan diskusinya yang muncul itu sangat dinamis, menampilkan berbagai perspektif yang memperluas cara pandang saya tentang wawasan kebangsaan. Kalau untuk hari kedua, kita kan disuruh nonton hasil presentasi teman-teman ya, yang membahas tentang gerakan kabur aja dulu. Setelah menonton podcast teman-teman tuh benar-benar banyak sekali sudut pandang teman-teman yang saya terima dan berkesan bagi saya. Karena saya salut dengan argumen-argumen teman-teman yang ternyata menurut saya benar juga. Kalau di hari kedua itu sih. Hari ketiga seperti biasa kita juga menonton hasil presentasi poster dari teman-teman yang menurut saya benar-benar sangat kreatif sih. Banyak poster-poster yang menarik yang secara tidak langsung kita mengkampanyekan aksi bela negara yang cukup luar biasa antusiasnya. Selain itu, kita juga mendapatkan materi terkait bahaya narkoba ya, yang diberikan oleh Pak Nugroho, yang sebenarnya bahaya narkoba tuh bukan lagi hal yang tabu sih untuk kita ya. Tapi ketika mempelajarinya kembali dan mengangkat isu-isu itu kembali, saya tetap tetap saja banyak hal yang cukup kita ambil kembali untuk mempertegas bahwa memang bahaya narkoba itu sangat-sangat besar. Lalu untuk hari keempat yang yaitu hari ini, seperti hari sebelumnya juga kita menampilkan karya-karya yang telah kita kerjakan berupa artwork, banyak sekali kreasi teman-teman ya, ada yang puisi, ada yang komik, bahkan poster,
dan untuk juga tugas kelompok yang membuat podcast bertema What to Do Make PU Better and Stronger lagi dan lagi ya teman-teman. Saya salut dengan kreativitas setiap kelompok yang terlihat sangat beragam, yang membahas secara umum, ada yang membawa podcast dengan unit kerja masing-masing, dan banyak hal lagi menunjukkan menunjukkan bahwa dan memperkuat argumen bahwa PU itu memang dapat dilihat dari banyak perspektif dan dilakukan dengan berbagai strategi. Kalau menurut saya itu sih ketika yang saya ambil dari 4 hari pembelajaran. Itu sih ketika. Baik, terima kasih Kak Petris. Terima kasih juga kepada kakak-kakak Bitalk yang sudah sharing sama teman-teman Bitalk nih. Walaupun materi yang diberikan terkesan berat, tapi dari cara penyampaian kakak-kakak Bitalk ini sepertinya pemahaman materinya sampai ya secara singkat ke teman-teman yang sedang mendengarkan. Jadi kalau bisa menyimpulkan, ternyata kakak-kakak Bitalk nih banyak juga ya tugasnya, tapi tetap semuanya itu diselesaikan sesuai dengan arahan yang diberikan dan juga dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi tugas-tugas tersebut juga menjadi media pembelajaran buat teman-teman yang setia mendengarkan Bitalk. Sekian sharing bersama Bitalk yang dapat kami sampaikan pada episode kali ini. Berang-berang bawa tongkat. Sampai jumpa lain kesempatan, Bitalk.